perusahaan yang Kalisa masuk yang pertama, F&B yang pertama? Betul, F&B yang pertama, Cita Rasa Prima ini. Dan kebetulan Kalisa ngelamar di salah satu brandnya, tapi di mini scale, bukan di restorannya seperti abnormal itu, namanya Ayam Bersih Berkapa. Itu pertamanya apa tuh? Kru, as a kru. Oh, jadi betul dari bawah. Iya, dari bawah. Masak juga nggak? Betul, masak juga. Masak juga, masak, ngelayanin customer, bersih-bersih, sampai dan akhirnya sebagainya. naik-naik sampai jadi supervisor. Betul, naik sebagai supervisor outlet. Kemudian manajerku ngasih pilihan, mau dilanjutkan ke manajemen atau ke operasional. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan berdiskusi dengan banyak narasumber yang luar biasa untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang alumni, bisa disebut alumni ya? Bisa. Soalnya kan udah sidang kan? Sudah. Alumni Ars University dari, nanti kenalin sendiri deh. Siap. Namanya adalah Kalisa Tiara Febiani. Langsung aja perkenalan ke situ. Oke, perkenalkan nama saya Kalisa Tiara Febiani. Saya sebagai salah satu alumni dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Untuk profesi saat ini saya berprofesi sebagai seorang trainer di perusahaan PT Tata Jago Utama. Itu adalah profil singkat saya, Pak. Oke, terima kasih Kalisa. Sama-sama, Pak. Kita break dulu sejenak. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi. Kita akan mengobrol lebih banyak dengan Kalisa. Oke. Nah, sekarang boleh dong Kalisa cerita dulu nih. Kalisa berasal dari mana, masa kecilnya di mana, sampai ya SD, SMP, SMA gitu, sampai sebelum kuliah di sini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya sedikit sharing, saya izin sharing juga. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman pribadi, saya ini berasal dari campuran Palembang dan Sunda, Pak. Jadi papa saya asli Palembang, ibu saya asli Sunda. Jadi lahirnya di Palembang? Lahirnya saya di Bogor. Lahir di Bogor? Lahirnya di Bogor, karena kebetulan waktu itu, kenapa bisa lahir di Bogor, orang tua saya itu lagi jalan-jalan ke Bogor, ke rumah paman, ke rumah om. Dan akhirnya di luar HPL-nya mama ternyata brojol di situ. Oh, sebenarnya waktu itu masih tinggal di Palembang? Masih tinggal di Palembang, jadi terus, ke Bogor itu cuma buat kunjung ke rumah om. Tapi terus lahir di situ? Malah lahir di situ, keluar dari ininya, jadwalnya. Dan akhirnya seminggu di Bogor, karena kan tidak boleh bawa, katanya nggak boleh bawa bayi ya kalau langsung naik pesawat. Akhirnya seminggu dulu, kemudian baru pulang lagi ke Palembang, dan besarlah di Palembang sampai tamat SD. Saya SMP dan SMA baru di Bandung sampai kuliah juga, kayak gitu. Kalau SMP SMA, saya SMP-nya di SMP Langlang Buana, tepatnya di dekat rumah saya juga di Jalan Sukamiskin. Kalau SMP Langlang Buana itu di bawah naungan Aspol atau asrama polisi yang di Sukamiskin itu. Kalau SMA-nya saya di SMA PGRI 3, Pak, di Ujung Berung, seberangan sama Yonzipur. Nah, di situ tepatnya lokasi SMA saya gitu. Dan pendidikan setelah itu baru saya lanjut kuliah di sini. Tapi tadi dari SMA langsung kuliah atau? Saya kerja dulu. Nah, boleh nih cerita dulu. Oke, kalau misalkan... Sebentar, sebelum kerja kayaknya tadi kita kan sempat ngobrol sedikit ya. Iya. Waktu SMA pun udah ada sambil kerja juga iya, ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi sedikit berbagi juga Pak. Jadi waktu pada saat saya SMA, tepatnya kelas 1 SMA, sebenarnya kalau di bidang organisasi saya sangat senang banget menggeluti hal tersebut. Dari SMP juga saya udah fokus gitu ke organisasi, mau itu OSIS, mau itu kepramukaan. Iya, dari SMP tuh udah senang hal-hal yang seperti itu. Karena mencakup banyak orang, jadi senang bersosialisasi gitu ya Pak, intinya. Kemudian pada saat SMA, saya benar-benar fokus kepada bidang kepramukaan. Nah, dari kepramukaan itu sebenarnya nggak pramuka aja. Waktu pada saat kelas 3 SMP tuh
saya udah masuk ke Paskibra satuan gitu kan di SMP. Kemudian ada PMR, jadi saya tahu ilmu-ilmunya, basically-nya itu saya udah tahu. Dan pada saat SMA saya menekuni ke bidang kepramukaannya, yang di mana mungkin dari pramuka ini saya bisa melakukan banyak hal, bisa berbagi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya saya tekuni hal tersebut sampai pada akhirnya pelatihnya saya memberikan kepercayaan saya untuk melatih SD, salah satu SD yang mungkin pelatih pramuka ya, betul. Jadi kayak ya udah Kalisa langsung aja kamu pegang SD ini, silakan kamu bertanggung jawab akan setiap kegiatannya, dan di situ Kalisa benar-benar bangga gitu ya, sudah diberikan kepercayaan untuk melatih satu sekolah yang dimana di SD tersebut kan kalau di tingkat SD itu kalau ke pramuka ada penggalang ya, ada penggalang siaga dan penggalang ramu rakit dan terap. Di situ setiap event, setiap kegiatan selalu Kalisa boyong menang, juara dan lain sebagainya. Jadi setiap ada event itu Kalisa selalu bawa anak-anak tuh menang terus. Dan pada akhirnya dari situ Kalisa dikasih kepercayaan lebih dari komite yang naungan ekstrakurikuler wajibnya. Diberikan satu apresiasi berkaitan dengan material, kemudian kontrak kerja selama 3 tahun kontrak kerja sebagai pelatih. Iya betul, pelatih tetap di satuan tersebut, di sekolah tersebut. Masih ingat gudep berapa gitu atau gudepnya aduh lupa, udah beberapa tahun yang lalu nih Pak gudepnya. Tapi lebih tepatnya karena Kalisa juga kebetulan di kecamatan tersebut aktif sebagai pengurus kuaran atau kuartir rantingnya. Jadi memang sudah terlihat atau terlirik dari beberapa pembina-pembina setempat kayak gitu, dan akhirnya alhamdulillah jadi satu motivasi juga dari hasil tersebut. Kalisa juga bisa sampai sekarang daftar kuliah pertama itu dari hasil Kalisa ngelatih. Karena sebagai pelatih. Iya, sebagai pelatih pramuka tersebut. Jadi pelatih pramukanya sampai setelah lulus SMA atau setelah itu pun masih? Sampai lulus SMA Kalisa masih jalan jadi pelatih sembari Kalisa juga kerja. Nah, kerjanya di mana waktu itu? Oke, waktu pas setelah lulus SMA itu Kalisa nganggur dulu 2 bulan. Karena persiapan atau prepare administrasi pekerjaan itu apa aja, Kalisa explore dan lain sebagainya. Alhasil 2 bulan setelah Kalisa prepare, lamar sana sini. Yang pertama Kalisa masuk ke dalam belum ke F&B, jadi lebih ke kayak ke perbankan yang Kalisa bilang. Kalisa pernah di Bank Danamon sebagai teller. Dan itu lulus SMA tuh? Lulus SMA itu langsung yang 2 bulan setelah prepare administrasi. Itu Kalisa lamar ke instansi tersebut, akhirnya diterima sebagai seorang teller, tepatnya yang di Ahmad Yani, Bank Danamonnya. Kemudian hanya menyelesaikan sampai probationnya saja selama 3 bulan. Karena mungkin tidak begitu expect buat hidup Kalisa gitu pekerjaannya. Jadi Kalisa pengen cari yang lebih seru dari itu gitu ya. Bukan melihat dari sisi materialnya juga, karena kan memang fokusnya adalah cari pengalaman dulu. Cari pengalaman dan cari ilmu. Kemudian 3 bulan beres, langsung masuk ke dunia F&B Pak. Di situ benar-benar awal karir Kalisa terbentuk. Kalisa masuk ke PT Cita Rasa Prima. CRP ini adalah perusahaan F&B yang cukup ternama di Kota Bandung, karena brand naungannya adalah warung Abnormal, Abnormal Coffee Roaster, bakso bujangan, nasi goreng mafia, dulu ada fish wow cheese satu lagi. Nah, di brand-brand tersebut sempat tersohor di Bandung dan sempat viral. Perusahaan yang Kalisa masuk yang pertama, F&B yang pertama? Betul, F&B yang pertama, Cita Rasa Prima ini. Dan kebetulan Kalisa ngelamar di salah satu brandnya, tapi di mini scale, bukan di restorannya seperti Abnormal. Itu namanya Ayam Bersih Berkapa, ABB singkatannya. Nah, di mini scale itu Kalisa benar-benar sebagai perintis outlet tersebut dari awal bangun sampai pada akhirnya outlet tersebut berjalan dengan baik, sampai outletnya cukup banyak di Kota Bandung gitu ya. Singkat waktu selalu dipromosikan oleh setiap manajer. Akhirnya level terakhir yang saya dapatkan di ABB itu adalah sebagai seorang supervisor SPV outlet. Waktu pertamanya apa tuh? Kru. Oh, jadi betul dari bawah. Iya, dari bawah. Masak juga nggak? Betul, masak juga. Masak, ngelayanin customer, bersih-bersih, sampai dan akhirnya sebagainya. naik sampai jadi supervisor. Betul, naik sebagai supervisor outlet. Kemudian manajerku ngasih pilihan, mau dilanjutkan ke manajemen atau ke operasional. Ternyata untuk
selama saya kerja menjadi kru atau supervisor itu kan saya juga diselingi untuk coba Kalisa nanti kamu ajarin produk baru ke outlet A. Jadi kayak pelatihan sedikit-sedikit. Jadi kayak training for crew, training for level-level yang lain gitu. Tapi ruang lingkupnya hanya sedikit, cakupannya audiensnya hanya 5-6 orang, nggak banyak. Dan di situ saya suka Pak, jadi kayak suka berbicara kepada orang gitu, ya? Storytelling, brainstorming dan lain sebagainya itu saya senang gitu. Akhirnya saya menggeluti bidang tersebut, training, dan saya memutuskan untuk ngambil jalan manajemen saja. Karena di manajemen tadi saya sudah diplotkan untuk menjadi seorang trainer gitu dari manajemennya, dan akhirnya saya ngambil keputusan tersebut, manajer sudah setuju atau SCC, akhirnya ada masa pelatihan dulu atau yang dinamakan training for trainer, TFT. Jadi dari trainernya. Padahal sebelumnya udah jadi trainer juga, cuman belum di training ya? Betul, jadi kayak training otodidak aja. Dan ini benar-benar yang resmi gitu, pelatihannya di Training Center Academy gitu, tepatnya di Jalan Buah Batu, waktu PT CRP masih bergerak, masih ada gitu. Di Jalan Buah Batu itu Kalisa digodok gitu, kayak bener-bener latih selama 1 bulan kurang lebih. Cuman siklus atau mekanismenya 2 minggu lebih ke teori atau in class, yang 2 minggunya ke praktek gitu. Jadi diselingi juga dalam 1 bulan tersebut ada 1 minggu atau 5 hari untuk assessment atau tesnya, final test, yang dimana selama 1 bulan tersebut Kalisa dilihat kompetensi Kalisa selama pelatihan itu seperti apa. Akhirnya pada saat itu Kalisa lulus Pak, dinyatakan lulus oleh General Manager Training, dan di situ barulah karir Kalisa sebagai trainer terbentuk kayak gitu. Dan itu terus di PT apa tadi, CRP yang pertama, CRP, kemudian yang kedua ada di Rebel GoFood Indonesia. Tapi sebelum pindah ke sana kan CRP sudah sebagai trainer juga. Berapa sudah. Bulan tuh? Kalau di CRP itu saya sebagai trainer kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Dan itu udah kuliah belum? Sudah. Masih lagi kuliah sambil. Jadi ini cuman tadi belum masuk cerita kuliah nih. Jadi iya. Jadi CRP berapa bulan terus kuliah gitu ya? Iya, betul. Padahal kan udah asik kerja tuh. Kenapa terus waktu itu memutuskan harus kuliah? Oke. Kenapa waktu itu memutuskan untuk kuliah? Karena saya rasa sangat sayang kalau karir saya tidak dibarengin dengan pendidikan. Jadi mungkin pikiran saya saat itu mungkin nanti karirnya akan stuck di situ saja. Saya tidak bisa jadi supervisor training, saya tidak bisa menjadi manajer training, seorang junior manager atau general manager even itu sekaligus gitu ya. Jadi makanya saya menguatkan pikiran untuk harus kuliah, mau nggak mau gitu, bisa nggak bisa harus tetap. Padahal udah asik kerja, udah dapat duit banyak. Iya, dapat uang banyak. Selama 2 tahun itu udah kayak wah enak nih, udah normal gitu ekonomi. Tapi karena ngerasa sayang banget ini karir kalau nggak dibarengin pendidikan, dan itu juga sempat jadi insight salah satu manajer training saya, namanya ada Bu Rani. Sangat disayangkan kalau misalkan Kalisa ini tidak melanjut kuliah, kata beliau seperti itu. Jadi kayak oke, saya termotivasi akan hal itu, dan ya sampai saat inilah jadinya Kalisa bisa handle keduanya. Jadi gimana caranya tuh? Kerja terus kuliah, ada triknya nggak bagi waktu? Bagi waktunya ya Pak. Tips and triknya yang pertama harus yakin dulu Pak. Ketika seorang manusia yakin akan kemampuannya, itu pasti akan ada jalannya. Tapi kalau misalnya kita udah nggak yakin, ya udah bakal mentok gitu. Dan itu pernah dilalui oleh Kalisa. Kita harus yakin dulu. Kenapa harus yakin? Ya tadi, yakin akan pendidikannya 100% lulus, yakin akan karirnya 100% naik. Kemudian cara membagi waktunya, pintar-pintar kita seimbangkan dengan jadwal kerja. Ketika kita disandingkan dengan jam kerja yang tidak fleksibel, artinya kita harus bisa mengorbankan salah satunya, antara pekerjaan ataupun pendidikan. Tapi waktu itu jam kerjanya fleksibel ya? Karena office hour kebetulan, karena kayak udah rezekinya gitu Pak. Rezekinya Kalisa bisa lanjut pendidikan, langsung karir juga naik gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bisa mengatur keduanya, dan itu sih tips and triknya harus bisa membagi waktu dengan spesifik mungkin gitu, sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang diberatkan antara pekerjaan ataupun pendidikan, karena sangat disayangkan kalau itu akan terjadi. Gitu sih Pak. Yang penting yakin dulu, harus bisa dan mampu gitu.
Jadi waktu itu kuliah tahun berapa mulai ya? 2018, 18. betul. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi kuliah offline ya? Offline, dulu? sempat offline. Berapa lama? 1 tahun Pak. Di sini 1 tahun offline. Habis gitu? COVID online sampai Online. skripsi kemarin. Oh, sampai gitu. Sampai kemarin sidang itu online. Oke, Sampai jadi sebagus ini kampusnya saya tidak pernah merasakan. jadi setahun pertama kan masih beda nih ya. Iya. Jadi setelah itu baru kesini lagi. Baru sekarang? kesini lagi. Kemarin tuh Oke. sering-sering kesini pada saat bimbingan aja. Nah, sekarang selama kuliah gimana? Ada yang kejadian yang bisa Share. di-share nggak yang berharga nih buat didengerin? Oke, buat kejadian yang paling berharga ya mungkin karena kan saya itu lebih banyaknya online ya Pak kebanding offline ya. Mungkin satu waktu kemarin sih tepatnya pada saat saya sedang mengerjakan skripsi. Saya itu adalah tipikal mahasiswa yang senang berbicara kalau misalkan saya sudah di depan kelas gitu. Saya senang present apapun yang berkaitan dengan materi gitu. Kemudian ya saya memilih satu dosen pembimbing Pak yang namanya Bu Yunika. Aduh, halo Bu Yunika. Bu Yunika ini. Ini Kalisa. mahasiswanya. Oke, saya milih beliau sebagai pembimbing saya waktu itu waktu pas di web karena kan ada pemilihan dosen pembimbing. Saya kira hanya satu Pak pemilihannya, ternyata ada 2. Ya udah, tadi ekspektasi saya pilih dosen Bu Yunika itu karena saya merasa satu frekuensi dengan beliau. Karena dari track recordnya beliau kerja di training konsultan, kemudian di dunia service dan lain sebagainya. Alhasil saya merasa, aduh ini kayaknya cocok banget nih kalau saya ngangkat topik A, beliau pasti support gitu. Dan ternyata masih ada opsi kedua untuk pemilihan dosen pembimbing selain Bu Yunika. Dan saya bingung mau pilih siapa karena benar-benar aduh blank banget. Dan alhasil ya sudah saya pilih Pak Sahid. Maaf ya Pak Sahid, bukannya dikeduakan jadi malu. Jadi saya milih Pak Sahid itu atas dasar saya kagum dengan beliau Pak. Jadi pas masa orientasi, kan dulu saya tim merah, kan dulu ada tim merah dan putih. Saya tuh tim merah. Jadi saya adalah orang yang paling terdepan kalau misalkan Pak Sahid lagi ada. Kagum banget gitu dengan ketangkasannya, kedewasaannya beliau pada saat memberikan materi gitu. Jadi kayak wah keren gitu. Akhirnya saya pilih beliau sebagai dosen opsional untuk pembimbing saya. Dan keputusan dari web sudah keluar, alhasil yang saya ekspektasikan tadi Bu Yunika tidak ada. Yang dapat malah Pak Sahid gitu. Nah, kenapa yang saya bilang jadi pengalaman berharga? Pak Sahid ini adalah salah satu dosen yang saya kagumi, sekaligus yang saya agak keselin ya Pak. Jadi kayak kita dikasih waktu kurang lebih 3 bulan skripsi gitu ya, dan beliau mungkin ada beberapa bulan diantaranya slow respon sekali, dan yang saya korek-korek informasinya kepada kakak tingkat atau ke teman-teman sebaya yang di kelas reguler gitu, bahwa oh iya kalau Pak Sahid itu ternyata memang slow respon karena job desk-nya banyak, dia kan sebagai ketua prodi dan lain sebagainya, dan itu memang tidak saya pungkiri, emang betul gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena keputusan sudah ada, saya dapat dosen pembimbingnya Pak Sahid, mau nggak mau saya harus terima, harus legowo gitu ya. Dan akhirnya singkat waktu skripsi mulai berjalan, saya masih nyicil sedikit-sedikit dari bab ke babnya. Di tengah jalan saya malah kena sakit gitu Pak, kena sakit, kena musibah, tapi itu tidak memutuskan semangat saya untuk terus berjuang mengerjakan skripsinya. Dan pada akhirnya terbukti sudah Pak Sahid yang membalas atau membuktikan bahwa 1 bulan terakhir pengumpulan skripsi beliau benar-benar 100% intens dengan mahasiswa bimbingannya. Karena beliau itu yang saya tahu yang megang banyak mahasiswa pada saat skripsi. Kalau saya korek-korek informasinya, kalau dosen-dosen lain hanya 5-7 mahasiswa. Kalau beliau tidak, 14-15 mahasiswa gitu. Jadi kayak ini adalah pembalasan dari pembuktian dari Pak Sahid. Beliau sudah bisa plotkan jadwalnya benar-benar 100% untuk anak-anak bimbingannya, dan pada akhirnya kami pun rampung dalam waktu yang tepat pada saat skripsi tersebut dikumpulkan. Dengan hasil yang Memuaskan, bagus. Alhamdulillah. Cum laude ya? Cum laude Pak. Itu juga berkat beliau. Berkat beliau benar-benar supportnya, appreciate-nya. Jadi saya benar-benar lebih percaya lagi akan kinerjanya beliau di kampus ini gitu ya. Apalagi dengan beliau sering sekali
menawarkan gimana Kalisa langsung lanjut S2 tidak dan lain sebagainya, jadi kayak wah motivasi nih, tapi mungkin untuk saat ini saya agak sedikit kasih jeda gitu untuk melanjutkan S2-nya karena pengen menikmati dulu masa-masa sekarang. Mungkin tahun depan atau 2 tahun ke depan ada pikiran untuk melanjutkan pendidikan kembali karena sayang juga karir, Pak. S2, setelah S2 S3. Iya, amin. Gitu sih Pak, jadi pengalaman berharganya ya menurutku kita tidak boleh asal menampung informasi yang tidak benar gitu ya. Ketika kita mengetahui itu kabarnya ternyata hoax. Dan di balik itu kita pun bisa mencari tahu, kita bisa mengorek informasi lebih gitu, lebih dalam. Itu artinya kita bisa datang ke orangnya walaupun notabene adalah orang tersebut harus dikejar, tidak apa-apa. Kita memang harus yang mengorbankan. Jadi itu pelajaran ininya ya. Pelajaran berharganya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua ini menilai orang dari covernya saja. Itu harus kita cari tahu dalam-dalamnya gitu, biar tidak terjadi suuzon. Gitu sih Pak. Pak Syahid, ini tadi ya komentarnya. Oke, terus tadi kembali ke pekerjaan di perusahaan yang tadi yang kedua ya? Kedua, RGI. RGI. Sampai berapa lama di sana tadi? Kalau di RGI itu selama 1 tahun sebagai seorang trainer. Setelah itu pindah ya? Setelah itu pindah. Nah, kenapa pindah itu boleh cerita nggak? Oke, boleh Pak. Oke, kalau di RGI saya bekerja selama 1 tahun. Kebetulan waktu itu di Jakarta kan Pak lokasinya. Saya itu tidak di Bandung. Pada saat saya kerja jadi trainer di RGI. Sebentar, kayaknya ini agak kelocak nih. Tadi sebelum di RGI kan di CRP. CRP. Ya. Nah, dari CRP pindah ke RGI? Dari Bandung ke Jakarta. Itu kenapa pindah waktu itu? Oke, kalau untuk perpindahannya waktu itu saya memang memutuskan untuk resign dari CRP karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya untuk mengundurkan diri, merasa perusahaan tersebut kurang support lagi gitu ya. Jadi ya udah lebih baik saya mengundurkan diri untuk mencari yang lebih baik. Langsung waktu itu? Opportunity-nya langsung pindah? Langsung pindah. Jadi memang kurang lebih 2 minggu saya nganggur dari CRP. 2 minggu setelahnya saya dapat panggilan di RGI. Nah ini boleh di-share juga nggak nih? Ini kan kalau Kalisa kan udah banyak pengalaman mencari pekerjaan dan langsung masuk gitu. Nah buat yang nanti adik-adiknya nih, yang teman atau kawan-kawannya yang mau lulus tapi perlu mencari kerja, gimana cara mencarinya tuh? Tips and trik untuk mencari pekerjaan nih buat teman-teman mahasiswa khususnya ya yang benar-benar lagi cari kerja, biar cepat dapat kerjanya. Yang pertama memang harus perbanyak dulu pengalaman pekerjaan, yang artinya memang harus ada experience ke belakang. Tapi kalau untuk fresh graduate juga tidak menutup kemungkinan bisa cepat juga dapat pekerjaan. Yang penting memenuhi kriteria standar dari perusahaan yang dibutuhkan saja. Itu sih Pak. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah masuk panggilan, udah masuk sesi interview, yakini bahwa interviewer itu kita itu benar-benar layak untuk dibutuhkan. Jadi bahasa yang tersampaikannya kepada rekruter tuh jadi kayak kita benar-benar layak gitu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sesuai dengan job desk yang dibutuhkannya. Seperti itu. Berarti harus riset dulu dong perusahaan itu, pekerjaannya apa gitu ya. Jadi jangan asal masukin tapi tidak tahu gitu kamu kerjanya sebagai apa. Itu bahaya sekali dan itu akan ada resikonya tidak akan dipercaya oleh beberapa rekruter lain karena sudah tercatat namanya. Itu yang saya tahu Pak. Waktu itu daftarnya online gitu? Daftar kerjanya. Yang perusahaan yang kedua ini? Iya, setiap pekerjaannya saya selalu apply online. CV-nya. Dan dapat informasinya dari mana waktu itu? Informasinya waktu itu kebetulan salah satu manajer saya kan juga di PT tersebut. Jadi beliau menginformasikan bahwa kita kekurangan trainer, silakan langsung apply saja, langsung apply ke email perusahaannya dan akhirnya langsung dapat untuk dipanggil di interview, kemudian training selama 1 bulan dan akhirnya langsung menjabat sebagai trainer, pegang area. Oke, nah di perusahaan yang kedua ini training apa aja yang dikerjakan oleh Kalisa? Oke, kalau misalkan yang di perusahaan kedua di Rebel GoFood Indonesia ini sebenarnya kompleks Pak. Kalau Kalisa boleh sharing, Kalisa ini bisa masuk ke soft skill, bisa ke hard skill. Tapi mungkin karena perusahaannya baru startup, RGI ini baru startup, yang dimana
PT Gojek ini baru menyelesaikan misi yang tadinya ke darat, sekarang dia masuk ke makanan F&B. Nah, F&B-nya ini tadi Rebel GoFood Indonesia. Jadi masih startup, masih banyak yang perlu di-upgrade dari sistemnya, dari teknis atau mekanisme di lapangannya. Jadi banyaknya itu trainingnya ke hard skill, ke lapangan. Hard skill termasuk hard skill masak yang pengalaman dari sebelumnya juga. Betul, jadi kepake ilmunya juga. Karena kalau di Gojek atau RGI ini, kita penilaian itu kepuasan pelanggannya itu by rate dari customer. Jadi Bintang kalau berapa gitu ya? Iya, bintang berapa, dan itu benar-benar membuktikan penting atau tidaknya gitu. Kalau pekerjaan atau yang sehari-hari setiap Kalisa kerjakan, ya biasa, karena kan trainer di Jakarta itu atau di RG itu dibagi-bagi areanya. Kalisa pegang Jakarta Timur sama Bekasi, di mana setiap hari Kalisa akan cek bagaimana operasionalnya berjalan dengan lancar atau tidak. Setiap sectionnya itu disesuaikan orangnya atau tidak, penempatannya itu sesuai atau tidak. Karena kalau kita sudah meluncur ke operasionalnya, anak-anak tersebut tuh udah ada jabatannya, brand chef-nya gitu. Jadi kayak brand chef 1 dia layak pegang di section apa, BC2 dia layak di section apa, BC3 dan lain sebagainya. Kemudian ada shift koordinator, dia sudah menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya atau belum. Kalau misalkan belum, barulah kita lakukan TNA atau Training Need Analyze. Yang dimana ini anaknya nggak make sense nih, gitu ya. Kurangnya apa, nanti kita training on floor di situ juga, biar anaknya tadi bisa melaksanakan yang tadi gitu, si pekerjaannya dengan baik. Begitupun dengan level manajernya, manajernya sudah memberikan pekerjaan yang baik atau belum, contohnya seperti ngelit anak-anaknya sudah benar belum, kemudian mendapatkan salesnya sudah benar atau belum, estimasi bahan baku dan lain sebagainya sudah benar apa belum. Karena benar-benar kompleks kalau di RGI, kita benar-benar dilatih untuk tahu cara ngitung bahan baku, kemudian summary-nya dan lain sebagainya, perihal jadwal anak-anak kita juga ditrainingkan karena ada perhitungannya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan F&B settle itu sudah tidak begitu penting atau tidak menjadi prioritas. Karena udah stabil gitu. Betul, karena sudah stabil. Kalau ini benar-benar baru ya. Betul, jadi benar semuanya harus berdasarkan perhitungan dan track record. Yang di training bukan cuma staff, tapi manajernya pun di training. Termasuk yang di training. Iya, betul. Nah, kalau soft skill, apa aja tuh soft skill yang diperlukan nih buat yang denger juga? Supaya tahu nih kira-kira soft skill apa. Oke, kalau untuk soft skillnya yang dilakukan atau ditrainingkan pada saat itu lebih ke kelas leadership kalau untuk di RGI, karena memang anak-anaknya ini beranjak atau bangun dari mereka yang tidak memiliki pengalaman khusus, contohnya kayak di Tata Boga enggak. Jadi kalau anak-anak di RGI itu direkrutnya berdasarkan yang penting dia punya pengalaman kerja. Entah itu pengalaman kerjanya pernah di pabrik, entah itu di mana, itu tetap kita masukin karena kan tadi balik lagi perusahaannya baru maju, baru mau bangun, jadi kita harus ngelatihnya dengan maksimal. Nah, kenapa dikasih kelas leadership? Karena kita mau ngebentuk orang-orang yang mau dan mampu tadi untuk menjadi satu pemimpin. Kalau di RGI namanya shift koordinator untuk menjadi seorang leadership itu. Ya, jadi kalau si shiftco ini sudah lulus verifikasi, sudah lulus trainingnya, ya mereka bisa dengan gampang untuk naik lagi ke jenjang-jenjang selanjutnya, gitu. Jadi si kelas leadership ini sih Pak yang bisa membangun motivasi mereka untuk menjadi seorang leader atau pemimpin atau penerus dari setiap karir-karirnya, gitu. Waktu itu lokasi kantornya di mana? Lokasi kantornya kalau Kalisa di training center akademinya itu di dekat Ramayana, Jakarta Timur juga? Deket Karawang Pak masuknya. Bukan Karawang, Tangerang. Oh, deket Tangerang. Oke. Kalisa lupa. Tapi yang di trainingnya di banyak lokasi ya? Iya banyak. Jadi, kalau Kalisa pegangannya area timur, Jakarta Timur dan Bekasi. Sebenarnya kalau Kalisa waktu itu pegangannya semua udah masuk Pak. Pusat masuk, kemudian Jakbar masuk, Jaksel masuk. Cuman karena tadi ya mungkin dari porsinya Jakarta itu luas ya Pak, luas sekali. Kayak dari sini ke sana tuh jauh banget gitu. Dan udah semua, dan akhirnya penempatan atau rotasi terakhir itu ya tadi yang di Jakarta Timur dan Bekasi. Jadi gimana? Sempat menikmati kemacetan Jakarta? Waduh, bukan menikmati lagi, aku sampai kayak orang stres Pak. Tiap hari macet. Bisa stres juga.
jadi nggak fokus dan lain sebagainya gitu. Ya lika-liku lah kerja di Jakarta, tapi seru ya, happy Pak. Jadi kayak kita tetap up to date gitu. Pernah merasakan lifestyle di Jakarta seperti apa. Yang pergi pagi pulang malam, kok itu udah udah makanan sehari-hari. Itu berapa lama? Setahun ya? 1 tahun. Terus setelah itu pindah lagi? Pindah lagi. Nah ini pindah yang ketiga ini alasannya kenapa? Iya, pindah yang ketiga alasannya pendidikan Pak. Alasannya pendidikan, karena waktu itu sudah masuk ke semester akhir. Kalisa tidak mau menyia-nyiakan semester akhir ini dengan sia-sia, karena Kalisa kan sekolah pakai uang pribadi yang benar-benar pure uang sendiri hasil kerja. Jadi dengan berat hati Kalisa melepas pekerjaan Kalisa yang di Jakarta, padahal Kalisa udah enak banget Pak, udah kayak ngerasa wah ini enak nih, jadi kayak seimbang gitu, kerjanya enak, hasilnya enak, cuman yang gak enak karena macetnya doang gitu kan. Tapi ya mau nggak mau Kalisa harus pindah untuk menyelesaikan pendidikan. Pada saat itu kan memang harus offline, semester akhirnya tidak bisa online, yang tadi Kalisa sempat cerita. Mulai dari bimbingannya, ngurus-ngurus administrasinya itu harus offline. Jadi pindahnya ke Bandung lagi? Ke Bandung lagi. Perusahaan apa namanya sekarang? PT Tata Jago Utama, TJU disingkatnya. Bidangnya masih sama ya? F&B. Kalau branchnya sekarang Kabops Pak, kebab Kabops. Kebab. Iya. Nah, terus di sini apa yang di handle apa? Training juga masih. Training ya? juga masih sebagai seorang trainer. Ada bedanya nggak? Bedanya dari yang sebelumnya ya? Kalau perbedaan itu tidak condong atau tidak dominan, sama-sama saja. Cuman kalau yang di RG ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mereka membutuhkan trainer office atau trainer soft skill. Alhasil Kalisa di sini difokuskan untuk menjadi trainer officer, yang dimana kelas-kelas yang Kalisa bawakan adalah lebih ke kayak kelas soft skill Pak. Kalau hard skillnya bisa saja dibawakan, tapi mungkin sudah ada yang handle, ada trainer operationnya. Kalau dulu makan satu trainer di RG itu bener-bener multi talent. Hard skill harus bisa, soft skill harus bisa. Kalau di TJU sekarang bener-bener dibagi sectionnya. Yang soft skill, yang hard skill. Tapi tidak menutup kemungkinan satu trainer ini harus bisa semuanya. Gitu seakan-akan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, kita bisa backup, saling. Oke, ini kan udah 3 perusahaan ya? Ya. Perpindahannya itu levelnya naik juga dong ya? Iya, nah, alhamdulillah. Ini penting nih buat yang denger nih. Jadi walaupun tadi Kalisa pindah-pindah itu, tapi apa ya, secara karir lebih bagus gitu kan? Iya. Oke. Nah, ini hampir selesai segmen kita. Kayaknya kita harus break dulu. Oke. Kita break dulu sebentar. Kita break dulu. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are yes.
Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita di segmen terakhir ini. Nah, Kalisa di segmen terakhir ini, Kalisa silakan untuk memberikan masukan kepada adik-adiknya yang masih kuliah nih. Oke. Kira-kira kedepannya kalau mau jadi apa ya, seorang yang sukses ke depan kayak Kalisa nih, apa yang harus dilakukan? Oke, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Oke, untuk adik-adik dan teman-teman yang masih bergelut di bidangnya dan ingin sukses dalam karirnya, yang pertama tips and triknya adalah tekuni bidang tersebut. Jadi jangan sampai tingkat kepercayaan dirinya ini bolak-balik gitu. Aduh, saya pengen di sini, saya pengen di situ gitu ya. Jadi karena setiap manusia kan bisa dipungkiri ya Pak, manusia itu nggak akan ada pernah rasa puas ya. Jadi pengennya yang terus, yang lebih. Nah, harapannya adalah ketika kalian sudah bisa memfokuskan satu bidang, tekuni saja. Kalau misalkan sudah tahu passionnya, kemudian resikonya, insya Allah teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang mempengaruhi akan hal tersebut untuk mencapai goals dalam karirnya, kepercayaan diri Pak. Ketika kita sudah bisa percaya diri, kita sudah bisa mampu untuk mengkontrol apa yang bisa menjadi bakat kita atau kemampuan kita dalam banyak orang gitu. Itu bisa menjadi satu kompetensi juga untuk kita untuk menjadikan tolak ukur, wah kita ini adalah orang yang kompeten gitu dalam bidang tersebut. Jadi tidak hanya dalam dunia public speaking pada saat kita perform atau bekerja, teman-teman itu harus percaya diri akan pekerjaan yang kalian lakukan. Yang pasti pada saat bekerja teman-teman harus amanah, tidak boleh cheating, tidak boleh berpikir yang negatif, karena itu adalah hal-hal yang akan mempengaruhi kinerja teman-teman semuanya pada saat kalian sudah bekerja. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Oke, keren banget tuh ya Arsnesia. Ini penting banget ya. Jadi ini nasihat atau advice dari orang-orang dari Kalisa yang betul-betul sudah melakukan ya, sudah terbukti. Bukan cuma teori tapi udah ada hasilnya. Iya, sudah ada hasilnya. Oke, kita akan tutup perbincangan kita dengan yel-yel ya. You are, Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Kalisa yang luar biasa sudah membagikan pengalaman-pengalaman berharga yang betul-betul dialami oleh Kalisa dan bisa menjadi referensi kalian. Kita akan terus adakan pertemuan ini di Futars Create Your Future with Ars. Futars, create your future with us.